dalam proyek pengadaan batu bara untuk PT PLN Batubara pada periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Perkara ini menjadi perhatian serius karena menyangkut pengelolaan dana perusahaan milik negara yang seharusnya digunakan secara profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik. Penyalahgunaan kewenangan dalam proses pembiayaan tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara yang signifikan sekaligus mencederai tata kelola investasi BUMN. Saudara-saudara sekalian, setelah melalui rangkaian proses penyidikan yang komprehensif serta koordinasi intensif dengan jaksa penuntut umum, berkas perkara terkait perkara ini telah dinyatakan lengkap atau P21, sehingga penyidik telah melakukan penahanan terhadap tersangka sebagai bagian dari proses penegakan hukum sebelum pelimpahan tahap 2 kepada kejaksaan. Dalam perkara ini, Korps Polri, para penyidik telah melakukan penahanan terhadap 2 orang tersangka, yaitu yang pertama saudara IT selaku Investment Manager PT Perusahaan Pengelola Aset Persero, dan yang kedua adalah saudara FSN selaku Kepala Divisi Operasional PT Bintang Abri Sempurna. Sementara itu, untuk tersangka FH selaku Direktur PT Bintang Abri Sempurna saat ini telah berstatus sebagai narapidana dalam perkara lain dan sedang menjalani pidana di Lapas Salemba. Rekan-rekan media yang saya cintai dan saya banggakan, dari hasil penyidikan diperoleh fakta bahwa fasilitas pembiayaan senilai 50 miliar diberikan kepada PT BAS Bintang Abri Sempurna melalui skema invoice financing. Namun dalam pelaksanaannya dana akhirnya dicarikan mencapai sekitar 67,31 miliar rupiah melalui 8 kali pencairan. Penyidik menemukan adanya serangkaian penyimpangan mendasar antara lain. Pertama, proses due diligence dan analisis risiko tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Rekomendasi untuk melaksanakan verifikasi langsung kepada PT PLN Batubara tidak dilaksanakan, padahal hal tersebut merupakan prosedur wajib sesuai SOP internal PT PPA. Kemudian kedua, dokumen invoice dan dokumen pendukung tidak diverifikasi keabsahannya, namun tetap dinyatakan telah memenuhi persyaratan sehingga menjadi dasar pencairan dana. Yang ketiga, pengawasan terhadap mekanisme cash collateral diabaikan, sehingga pencairan tetap dilakukan meskipun persyaratan jaminan tidak terpenuhi. Kemudian keempat, pada pencairan tahap akhir diduga dilakukan rekayasa rekening koran atau bank statement agar seolah-olah saldo rekening jaminan masih mencukupi, padahal kenyataannya tidak. Dokumen yang diduga dipalsukan tersebut kemudian digunakan sebagai dasar pencairan dana berikutnya. Dengan kata lain, perkara ini bukan semata-mata kesalahan administratif, melainkan merupakan rangkaian tindakan yang diduga dilakukan secara sadar, terstruktur, sengaja, dan saling berkaitan, sehingga mengakibatkan dana negara dicarikan tanpa dasar yang sah. Saudara-saudara sekalian, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigatif kerugian keuangan negara oleh BPK RI, perbuatan para tersangka telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 38,9 miliar rupiah. Nilai tersebut merupakan kerugian nyata yang timbul akibat penyimpangan dalam proses pembiayaan dimaksud. Dalam rangka optimalisasi aset recovery, penyidik telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah aset berupa tanah dan bangunan milik para tersangka yang tersebar di Medan, Bekasi, Bogor, Samarinda, dan Sidoarjo dengan estimasi nilai sekitar 14,4 miliar rupiah. Penyitaan tersebut merupakan bagian dari upaya pemulihan kerugian keuangan negara sebagaimana diamanatkan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Rekan-rekan media sekalian, penanganan perkara ini menunjukkan bahwa penyimpangan dalam pembiayaan investasi BUMN tidak hanya berdampak pada kerugian keuangan negara, tapi juga berpotensi mengganggu tata kelola pembiayaan sektor strategis nasional, termasuk sektor energi. Oleh karena itu,
kami, Kotas Tipikor, tetap akan mengedepankan 3 fokus utama, yaitu menuntaskan penegakan hukum secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel, kemudian memulihkan kerugian keuangan negara melalui mekanisme aset recovery, dan yang ketiga, mengembangkan penyidikan apabila ditemukan keterlibatan pihak-pihak lain yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Kami menegaskan bahwa setiap orang memiliki tingkatan ataupun kedudukan yang sama di muka hukum, maka siapapun yang terlibat akan dapat disidik. Demikian kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kabako Kotas Tipikor Polri yang tadi sudah menjelaskan terkait penahanan tersangka dari proyek pengadaan batubara kepada PT Perusahaan Listrik Negara Batubara di periode 2019-2020. Baik rekan-rekan, saat ini kita sesi tanya jawab. Ya, di sini ada Bapak Kabako, Bapak Kasubdit, dan para penyidik. Nanti silakan rekan-rekan media dapat menanyakan hal-hal yang terkait yang sudah disampaikan tadi. Saya buka untuk 3 pertanyaan dulu. Ya, 1. Ada lagi? Siapa? Enggak? Oh, bukan? Nanya. Ya, silakan 1 dulu aja. Sebutkan nama dan dari media mana. Ya, makasih. Dan kemudian keterangan P21-nya dari Kejaksaan itu di awal 2026. Dan kemudian untuk tadi yang ditanyakan terkait dengan dokumen yang dipalsukan, apakah ada menerima keuntungan? Betul, dari hasil penyidikan bahwa ada sebagian uang yang diterima oleh PT BAS ini kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi, sehingga yang penyidik lakukan adalah melakukan penyitaan terhadap aset yang diduga dibeli dengan uang yang tadi didapatkan dari hasil korupsi. Betul, sejak awal ada permufakatan antara pihak PT PPA, saudara IT, tersangka IT dengan direktur PT BAS. Salah satunya dalam hal manipulasi laporan keuangan tadi. Ada lagi teman-teman? Ya, silakan. Sudah saya duga pertanyaan itu. Jadi ini tidak ada kaitannya. Ini terkait dengan tindak pidana korupsi terkait pemberian fasilitas pembiayaan dari PT PPA kepada PT BAS untuk pengadaan batubara kepada PT PLN Batubara di tahun 2019-2020. Jadi tidak ada kaitannya. Baik, terima kasih. Jadi tentunya BPK itu menghitung berdasarkan nilai kerugian yang real dan nyata. Jadi di sini BPK menyatakan bahwa kerugian keuangan negaranya adalah sekitar 38,8 miliar. Itu kerugian keuangan negara. Jadi BPK menghitung kerugian keuangan negara secara real dan nyata. Jadi kemudian terkait nanti apabila ada misalnya social loss dan lain sebagainya, tentu ada perhitungan-perhitungan kembali. Terima kasih. Belum ada perhitungan kerugian perekonomian negaranya berarti Pak? Bagaimana? Kalau di BPKP ada kerugian keuangan negara sama ada kerugian perekonomian negara. Betul. Kedua belum ada berarti? Bukan belum ada. BPK hanya mencatatkan bahwa kerugian keuangan negaranya adalah 38,8 miliar. Ini BPK yang menghitung. Nah, kami penyidik tidak berwenang untuk men-state jumlah kerugian. Kami hanya pada saat awal penyidikan, indikasi kerugiannya seperti apa. Itu oke, penyidik. Kami yang menyatakan yang nama state kerugian keuangan negara secara nyata dan pasti real adalah pihak BPK. Demikian, terima kasih. Baik, ada lagi? Mungkin kalau bisa di masalah ini dulu ya.
Ya, yang lain yang terkait dengan kasus ini, silakan. Baik, cukup ya. Baik, rekan-rekan. Dalam pengungkapan perkara ini, Kortas Tipikor, ya, ini bentuk nyata ya dalam penegakan hukum sekaligus memberikan pesan kepada seluruh masyarakat bahwa setiap penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara ini akan diproses secara hukum, ya, secara tegas tanpa pandang bulu. Termasuk dengan yang kita sampaikan saat ini. Untuk Pak Kabak Op, Pak Kasubdit, kemudian para rekan-rekan penyidik, terima kasih atas kehadirannya dalam rangka menyampaikan rilis ungkap kasus ini. Dan teman-teman media, terima kasih. Ya pemirsa, demikian breaking news mengenai penetapan 2 tersangka atas kasus pengadaan batubara yang merugikan 38,8 miliar rupiah. Saya Arisa Hadi, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.